Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Hari ini kita akan belajar persamaan garis lurus, seri materi menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Jadi nanti kita akan membahas beberapa persamaan garis lurus ya. Cara mencari persamaan garis lurus ada beberapa teknik nanti ya. Yang pertama kita awali dengan persamaan garis lurus yang melalui titik X, Y dan bergradien M. Misalkan begini, tentukan persamaan garis melalui titik negatif 2,3 dan bergradien negatif 4. Untuk menjawab persoalan seperti ini, maka kita harus ingat dulu ya bahwa bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Di sini kita lihat titiknya adalah negatif 2,3 dan gradiennya adalah negatif 4. Titik itu adalah X, Y ya. X, Y ini X, ini Y dan gradiennya adalah negatif 4. Kita gunakan bentuk umum persamaan garis lurus ini Y sama dengan MX plus C untuk mencari C ya. Oke, kita tulis Y sama dengan MX plus C, kita masukkan Y-nya adalah 3 ya. M-nya ini adalah negatif 4. X-nya adalah negatif 2 ditambah C. Negatif 4 dikali negatif 2 berarti positif 8 ya. Berarti 3, ini adalah 8 plus C. Sehingga ketika kita mencari C, kita pindah saja 8 ini ke sebelah kiri. Berarti 3 dikurangi 8 ya. 3 kurangi 8 adalah negatif 5. Kita tulis kembali persamaannya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Yang kita ganti adalah M dan C ya. Yang kita ganti M dan C. M-nya sudah ketemu negatif 4, C-nya sudah ketemu negatif 5 ya. Maka Y sama dengan M-nya diganti min 4, C-nya diganti negatif 5 ya. Berarti nanti Y sama dengan min 4X min 5. Ini adalah persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,3 dan bergradien negatif 4. Berikutnya kita beri contoh satu lagi ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1,2 dan bergradien 0. Oke, sama prinsipnya ya, kita harus tahu dulu yaitu Y sama dengan MX plus C, bentuk umum dari persamaan garis. Dari sini diketahui ini adalah titiknya X, Y, X-nya 1, Y-nya 2 dan gradiennya 0, berarti M sama dengan 0 ya. Ini titiknya, ini adalah XY, ini gradiennya adalah 0 ya. Kita tulis kembali persamaannya Y sama dengan MX plus C, kita masukkan Y-nya adalah 2, M-nya 0, X-nya 1 plus C ya. 0 kali 1 ini adalah 0 ditambah C, maka C adalah ketemu 2. Kita masukkan kembali ke persamaan awal ya, Y sama dengan MX plus C. Yang kita ganti adalah M dan C ya. Maka M-nya adalah 0, gradiennya 0. C-nya adalah 2, ini kita masukkan di sini. 0 dikali X adalah 0, 0 ditambah 2 berarti ketemu 2 ya. Berarti ini Y sama dengan 2. Jadi garis Y sama dengan 2 ini adalah melalui titik 1,2 dan bergradien 0. Berikutnya yang B, kita akan belajar persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Titik yang pertama adalah X1, Y1 dan titik yang kedua adalah X2, Y2. Misalkan begini, tentukan persamaan garis melalui titik A negatif 2,3 dan titik B 1, negatif 3. Maka di sini kita harus mencari gradiennya ya. Kalau di awal tadi gradiennya sudah ada, sedangkan di sini gradiennya belum ada. Maka kita mencari gradien ya. Gradien garis yang melalui titik AB ya. Maka kita mencari gradien garis AB, kita tulis MAB, gradien AB. Untuk mencari gradien maka komponen Y dibagi komponen X. Kita masukkan di sini komponen Y berarti YB dikurangi YA, komponen X, XB dikurangi XA. Kita masukkan YB berarti YB ini negatif 3 dikurangi 3. XB ini 1 dikurangi XA negatif 2 berarti 1 dikurangi negatif 2. Negatif 3 berarti negatif 6. Negatif ketemu negatif berarti positif, berarti 1 plus 2. Ini negatif 6, ini dikerjakan ketemu 3, negatif 6 bagi 3 berarti negatif 2 ya. Kita sudah mendapatkan gradien garis dari
garis yang melalui titik A dan B ini adalah negatif 2. Sekarang kita pilih salah satu ya. Kita pilih titik A, gradiennya adalah ini, atau titik B, gradiennya juga ini ya. Oke, yang pertama kita kerjakan adalah yang titik A dulu ya. Ini negatif 2,3, gradiennya adalah negatif 2, ini gradiennya. Kita kerjakan di sini prinsipnya sama ya. Kita tulis dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ingat ya, kalau ada koordinat berarti depan adalah X, belakang adalah Y ya. Kita masukkan Y-nya 3, M-nya adalah negatif 2, X-nya adalah negatif 2 ditambah C. Intinya kita nyari C di sini ya. Negatif 2 kali negatif 2 ini adalah 4, ini tambah C, maka mencari C adalah 3 dikurangi 4 ya, berarti ketemu negatif 1. Kita tulis kembali persamaannya, Y sama dengan MX plus C, yang kita ganti adalah M sama C ya. M-nya negatif 2, C-nya negatif 1. Nah, kita ganti M dan C ya. Ini negatif 2, C-nya negatif 1. Berarti Y sama dengan negatif 2X dikurangi 1 ya. Oke, apakah sama ya ketika kita menggunakan titik A dengan gradien ini dan titik B dengan gradien ini? Jawabannya kita lihat di sini. Titik B kita masukkan di sini, ini titik B yaitu 1,-3, gradiennya sama ya. Ini adalah negatif 2. Kita masukkan Y sama dengan MX plus C, Y-nya adalah negatif 3, M-nya adalah negatif 2 dikali X-nya 1 ditambah C ya. Ini negatif 3, ini dikerjakan ketemu negatif 2 ditambah C. Untuk mencari C berarti negatif 3, negatif 2 ini pindah ke kiri jadi positif 2 ya. Berarti C-nya adalah ketemu negatif 1. Kita masukkan ke sini kembali, Y sama dengan MX plus C. Yang kita ganti adalah M dan C ya. M-nya negatif 2, C-nya negatif 1 ya. Berarti min 2X ditambah negatif 1, berarti ketemu negatif 2X min 1. Jadi jawabannya pasti sama. Jadi anak-anak sekalian, ketika sudah mendapatkan gradien dari dua titik ini, maka kalian bisa memilih salah satu aja ya, titik yang pertama atau titik yang kedua. Pasti jawabannya sama. Ini terbukti sama jawabannya. Oke, berikutnya kita masuk yang ke C ya, yaitu persamaan garis lurus bergradien M dan sejajar garis lain. Misalkan tentukan persamaan garis melalui titik negatif 2,3 dan sejajar garis Y sama dengan 4X min 1. Nah, bentuk umum persamaan garis kita ingat selalu ya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, MX plus C. Oke, maka di sini diketahui persamaan garis lurus ini ya, di soal ini yaitu Y sama dengan 4X min 1. Maka dari bentuk umum persamaan garis dengan garis yang diketahui ini, maka kita dapatkan bahwa gradien itu letaknya adalah di depannya X ya. Di depannya X ini adalah 4, maka di sini gradien garisnya yaitu M sama dengan 4. Berikutnya, karena garis yang kita cari ini sejajar garis Y sama dengan 4X min 1 ya, kita ingin mencari garis yang sejajar garis ini, maka ingat prinsipnya, kalau ada dua garis yang saling sejajar ya, maka gradiennya juga sama, yaitu M1 sama dengan M2 ya. Jadi gradiennya sama. Gradien garis yang kita cari dengan gradien yang menjadi acuan sejajar ini pasti besarnya sama ya. Kalau yang ini diketahui gradiennya 4, maka garis yang kita cari juga gradiennya sama, yaitu 4 karena saling sejajar. Oke, maka kita gunakan di sini ya. Ini adalah Y sama dengan MX plus C ya. Ini adalah X, Y-nya ya. Y-nya adalah 3, kita masukkan ke sini. M-nya adalah 4, M-nya adalah 4, X-nya adalah apa? X-nya adalah negatif 2, kita masukkan ke sini, ini plus C ya. 4 dikali negatif 2 ini ketemu negatif 8 ditambah C, maka untuk mencari C sama dengan 3, negatif 8 dipindah jadi positif 8 ya. Oke, berarti nanti ketemu 11. Maka di sini kita tulis kembali Y sama dengan MX plus C, yang kita ganti M dan C ya. M-nya adalah 4, C-nya adalah 11. Kita masukkan, ini 4X, ini plus 11 ya. Jika sudah dapatkan seperti ini. Berikutnya contoh yang kedua, misalkan ini, tentukan persamaan garis melalui titik 1, negatif 4 dan sejajar garis Y plus 2X sama dengan 4. Intinya kita harus tahu bentuk umum persamaan garis itu selalu Y sama dengan MX plus C ya. Oke, kita cari dulu gradien garis ini ya.
gradien garis ini yaitu Y plus 2X sama dengan 4. Ini belum sama dengan bentuk umumnya ya. Nah, maka ini kita rubah ya. 2X ini kita pindah. Nah, 2X ini kita pindah. 2X ini kita pindah ke kanan, berarti jadi negatif 2X. Nah, ini bentuknya sudah sama ya. Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah di depannya X. Di depannya X ini angka negatif 2 ya. Oke, maka gradien garis ini itu adalah negatif 2. Karena garis yang kita cari ini sejajar garis Y plus 2X sama dengan 4, maka gradiennya sama dengan sama, yaitu negatif 2 ya. Jadi gradien garis yang kita cari itu sama dengan garis ini karena ada kata-kata sejajar ya. Oke. Maka gradiennya yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 2. Jadi intinya gradiennya sama. Oke, kita lingkari dulu ya, gradiennya sama karena dia saling sejajar. Oke, kita sudah dapatkan gradiennya negatif 2. Ini adalah titik yang dilewati ya, maka kita tulis persamaannya Y sama dengan MX plus C. Y-nya adalah negatif 4, kita taruh di sini, ini negatif 4. M-nya negatif 2, X-nya adalah 1 ya, ditambah C. Negatif 2 dikali 1, ini adalah negatif 2 ditambah C. Kita mencari C ya, kita pindah negatif 2 ke sebelah kiri menjadi positif 2 ya. Maka kita dapatkan negatif 4 ditambah 2 ketemu negatif 2. Kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus C. Kita ganti M dan C ya. Intinya kita hanya ganti M dan C ya. Y sama dengan M-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 2 ya. Maka kita dapatkan Y sama dengan negatif 2X min 2. Ini adalah garis yang kita cari. Jadi garis ini itu melalui 1, negatif 4 dan sejajar dengan garis Y plus 2X sama dengan 4. Oke, berikutnya yaitu persamaan garis lurus bergradien M dan tegak lurus garis yang lain. Oke, tentukan persamaan garis melalui titik negatif 2,3 dan tegak lurus garis Y sama dengan 4X min 1. Kita tulis kembali bentuk umum persamaan garis, lalu Y sama dengan MX plus C ya. Ini garis ini kita cari gradiennya ya. Kita cari gradiennya, gradien dari Y sama dengan 4X min 1. Nah, ini bentuknya sudah sama ya. Maka gradiennya di sini kita bisa lihat gradiennya adalah 4. Oke, jadi gradien garis ini adalah 4. Nah, karena tegak lurus, karena garis yang kita cari tegak lurus dari garis Y sama dengan 4X min 1, syaratnya tegak lurus itu apa? Jika M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, kita tulis di sini, kita belum dapatkan M1 ya. M1 belum dapat, M2 ini adalah ini 4, kita kalikan 4 sama dengan negatif 1. Maka mencari M1 sama dengan negatif 1 dibagi 4 ya, negatif 1 dibagi 4. Oke, dari sini ya kita sudah dapatkan gradiennya adalah negatif 1/4, sedangkan titik yang dilewati adalah negatif 2,3. Y sama dengan MX plus C ya. M-nya diketahui negatif 1/4 ya. Ini adalah X dan Y-nya kita masukkan di sini juga ya. Y-nya adalah 3, M-nya negatif 1/4. X-nya adalah negatif 2 ditambah C. Negatif kali negatif ketemu positif, 2 dibagi 4 ini berarti setengah ya. Oke, berarti 3 sama dengan setengah ditambah C. Untuk mencari C sama yaitu 3 dikurangi setengah ya. 3 dikurangi setengah ini adalah 2,5 ya. 2,5 ini kalau kita jadikan pecahan biasa maka 2 kali 2, 4 tambah 1 berarti 5, berarti 5/2 ya. Berarti C bisa kita tulis 5/2. Langkah selanjutnya yaitu kita tulis kembali persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah negatif 1/4, C-nya adalah 5/2, kita masukkan ya, kita ganti M dan C-nya. M-nya min 1/4, sedangkan C-nya ini adalah 5/2. Karena di sini masih pecahan ya, maka supaya bulat nanti kita kalikan dengan KPK dari 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 ini 8 ya, 4 ya. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Maka kita cari kita kalikan semuanya dengan 4 ya. Berarti ini 4 dikali Y. Ini berarti 4 dikali min 1/4 X. Berarti ini 4 dikali 5/2. Jadi semuanya kita kalikan dengan 4.
4 kali Y ini adalah 4Y. Ini dicoret habis ya. Habis berarti tinggal min 1 dikali X berarti min X. Ini 4 dibagi 2 ketemu 2. 2 kali 5 berarti ketemu 10. Ini sudah benar seperti ini ya. Namun kadangkala ada bentuk yang lain ya, yaitu X-nya ini sama Y kita kumpulkan, berarti negatif X kita pindah ke kiri jadi positif X, berarti 4Y plus X sama dengan 10. Atau semuanya kita taruh ke sebelah kiri, 10 ini kita pindah ke kiri, berarti nanti jadi 4Y plus X, ini pindah jadi negatif 10, berarti di sini kosong, berarti sama dengan 0. Jadi anak-anak penulisannya bisa 3 macam ya, ini benar, ini juga benar. Tetapi nanti di dalam pilihan ganda tidak mungkin ketiganya keluar ya, keluar bersamaan, pasti salah satu nanti. Mohon ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.